Kaulah Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kamilah pendosa yang harapkan cinta. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pelajaran yang ke-57. Pelajaran yang ke-57 itu, kajian yang ke-57, kita akan membahas tentang limadza la tuhaddidu hadafaka. Kenapa Anda tidak menentukan tujuan hidup Anda? Tujuannya enggak pernah Anda tulis, Anda rencanakan, Anda tuju. Kenapa kebanyakan orang kayak gitu? Seperti Anda kemarin ketika saya tanya, kamu mau jadi apa inginnya? Enggak ada yang bisa jawab. Enggak ada yang mau jawab. Yang jawab 3%. Nah itu dari 100% yang jawab 3%. Maka yang berhasil di dunia ketika diteliti oleh Harvard, hanya 3% orang yang sukses. Yang 97% tidak mempunyai tujuan. Jadi hanya 3% yang mempunyai tujuan mau ngapa hidup ini. Begini. Tujuan jangka panjang apa, jangka pendek apa, tujuan ke akhiratnya apa. Sementara Al-Quran itu menggambarkannya, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Coba itu dilihat. Itu kan jelas itu. Jelas sekali. Jadi bahwa Al-Quran memastikan itu hendaklah setiap diri manusia memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Nah, kan harus ada tujuan. Apa yang telah diperbuatnya untuk diperhatikan lighad untuk hari esok. Lah kalau nggak ada tahu mau bangun apa, kamu mau bangun apa? Mau bangun musola. Nah kalau ketika bangun ini dengan bangun hari esok beda, kira-kira jadi nggak musola itu? Kan musola digambar dulu, ada pengimamannya, ada gini, ditaruh di mana dulu gitu. Lah kalau nggak ada gambarannya di sini, ya nggak akan jadi nanti bentuk musola itu. Bisanya jadi karena melihat yang dari awal ditaruh batanya, terus diterusin sesuai konstruksinya, sesuai bangunannya, sesuai gambarnya. Gambarnya itulah tujuan. Loh, ini kok mau nggak bangun musola, sekarang naruh apa, besok naruh apa, nggak jelas. Al-Quran memperingatkan, wal tangzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini Al-Quran. Dan hendaklah setiap diri, berarti setiap kita itu, memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok.
Hari esok mau ngapain lagi? Sekarang naruh bata di sini, besoknya ini, besoknya ini, besoknya ini. Nah, ketika ada gambarnya, itu mudah jadi musolanya. Nah, kalau tidak, ngajak orang 10 bikin musola, gambarnya dewe-dewe. Ada gambar itu tujuan. Ada gambar nih, bikin musola kotak kayak gini, nanti pintunya di sini, nanti ini di sini, nanti itu tujuannya. Mau bikin musola yang kayak gitu. Nah, kalau saya tanya tujuanmu mau ngapa? Saya mau jadi politisi. Nah, itu ada gambarnya. Ketika baru ngomong saya mau jadi politisi, DPR, nanti jadi bupati, itu ada gambarnya namanya. Nah, ketika nerusin gambar itu bagaimana? Nah, kalau bikin musola kayak gini. Nah, ketika mau jadi bupati gambarnya, oh saya harus mulai kolaborasi ke partai kayak apa, berteman dengan orang partai. Nanti kalau ingin jadi bupati, nggak ada partai yang ngangkat dia calon, nggak akan jadi juga. Nah, menjadi Anda dekat sama partai dan seterusnya. Itu kan gambaran-gambaran. Nah, kenapa Harvard meneliti hanya 3% orang yang mempunyai tujuan? 97% tidak. Maka akhirnya yang sukses, orang yang mempunyai tujuan. Yang banyak yang sukses itu orang yang mempunyai tujuan. Yang tidak mempunyai tujuan, ngalor ngidul, ngetan ngulon, nggak jelas. Itu. Anda mau jadi kiai, mau jadi ustadz, mau jadi apa saja, harus mulai dari sekarang, karena itu harus pembangunan, bangun. Mau gambar musola, gambarnya udah ada, itu tujuannya. Nah, pintunya di mana, jendelanya di mana, itu harus ada. Maka ketika nanti bikin jendela gimana? Kalau ingin jadi kiai, berarti harus bisa ngaji. Ngajinya apa saja? Limadza la tuhaddidu hadafak? Kenapa tidak menentukan tujuan Anda? Nah, ini ketemu, kamu kemarin nggak mau ngacung, ini akan diunjukin ini persoalan kamu ini. Kenapa nggak mau angkat tangan ditanya, siapa yang punya tujuan? Iya nggak ngangkat tangan. Ta'al li ta'rifas sabab alladhi yaj'alu mu'dhamana alladhi yaj'alu la yubadir alladhi yaj'alu mu'dhamuna la yubadir bitahdidi hadafi lahu fil hayah. Ta'al, mari kita cari tahu mengapa kebanyakan dari kita tidak segera menetapkan tujuan hidupnya. Coba kita cari tahu. Ta'al, mari lita'arifa, agar supaya Anda tahu sababa, kan sebabnya, ladzi yaj'alu, yang menjadikan apa sebab? Menjadikan mu'dhamana, akan kebanyakan dari kita, menjadikan sebab kebanyakan dari kita layu badiru tidak segera bitahdidi hadafin, untuk menentukan tujuan. Lahu, bagi orang, fil hayati, bagi orang, bagi orang fil hayati, dalam kehidupan. Kenapa orang itu tidak cepat-cepat mempunyai tujuannya, mau apa. Nah, ini ada alasan, ini riset, kenapa Anda nggak punya tujuan, nggak mau menceritakan tujuannya. Nah, itu ketika ditanya jawabannya antara lain ini. 1, al-khaufu min adami istita'atina al-wafa'a biha. Ini nomor 1 ini. Ketakutan bahwa kita tidak mampu
memenuhinya. Jadi ketakutan kalau misalnya saya ingin jadi presiden. Nah, itu ketakutan untuk bisa memenuhi syarat-syarat jadi presiden gimana? Nggak bisa saya. Saya ingin jadi ketua NU. Itu dia nggak mampu ngomong kayak gitu karena ketakutan. Nanti nggak ada yang milih saya, nggak ada yang ini, nggak ada yang cocok saya. Itu ketakutan. Jadi takut duluan. Nah kalau takut, nanti perbuatan masa lalu untuk masa depan. Wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad. Lihat tuh. Dasar sekali ini. Lihat perilaku kita, kalau kita itu orang santri berarti perilaku kita itu setiap harinya ngurusi santri, kalau suruh ngurusi manajemen perusahaan produksi kan beda. Ya susah lah gitu. Nah karena biasanya ngurusi santri, ketika ngurusi kedepannya ngurusi santri kan mudah. Itu loh intinya. Nah, kebanyakan orang nggak punya tujuan karena al-khauf min adam istita'atina al-wafa'a biha. Ketakutan bahwa kita tidak mampu memenuhinya. Al-khaufu takut min adam istita'atina dari tidak adanya kemampuan kita, tidak adanya kemampuan kita al-wafa'a untuk memenuhi biha dengan tujuan. As-saksu bermula seseorang hatta wa ilam yasrah bidzalik, sampai walaupun tidak menjelaskan dengan itu. Walaupun kamu ditanya sesungguhnya diem saja, nggak jawab dengan ya karena saya takut. Itu tidak jawab begitu. Saya takut kalau saya tidak bisa memenuhi syarat-syarat saya untuk jadi gubernur atau bupati atau bisnismen atau kiai atau ustadz. Sesungguhnya itu jawabannya. Walaupun nggak jawab, hatta wa ilam yasrah bidzalik, walaupun dia tidak menjawab bidzalik dengan itu, tidak menjelaskan bidzalika dengan itu. Ya khafu ayyuhaddida hadafan yakshifu lahu kam huwa dhaifun wa ghairu qadirin alam tilaki zamani hayatihi. Ini persoalan. Ia takut, bahkan walaupun dia tidak mengatakannya ya, dia takut menetapkan tujuan yang mengungkapkan kelemahannya dan tidak mampu mengendalikan hidupnya. Nah, takutnya kalau udah ditentuin jebret, kemudian nggak jadi, dianggap itu aib, itu yang salah. Itu yang salah. Orang nggak mau mengungkapkan tujuannya atau nggak punya tujuannya karena kalau diungkapkan atau kalau ditulis, kalau dinyatakan, takut tidak tercapai. Nah, kalau tidak tercapai, menganggap dirinya nanti dianggap lemah oleh orang. Ketakutan begitu kebanyakan orang. Nah, padahal nggak usah pedulikan yang kayak gitu. Tujuan saya ini, saya mau begini. Apalagi kalau sudah mengharuskan banyak orang ingin jadi DPR tujuannya. Ya harus bekerja seperti pekerjanya orang-orang mau kepengen jadi DPR. Datang keliling, ngomong ke orang, saya mau nyalon DPR. Begitu mestinya, bukan takut. Nah kalau takut, Anda tulis nyalon jadi DPR, masuk di partai X.
Anda mau ngomong saya ingin nyalon DPR dari partai ini Bu, dukung ya, nggak keliling kayak gitu, ya nggak akan jadi dah. Ini persoalannya. Kenapa orang tidak menyampaikan tujuan hidupnya? Karena mereka takut. Kenapa? Kalau ditanya lagi, kenapa kok takut? Karena nanti kalau tidak kesampaian tujuannya malu deh. Nah, kalau Anda malu, ya nggak akan jadi apa-apa. Ya khaufu, takut siapa orang ayu hadida untuk takut siapa orang ayu hadida untuk menentukan siapa orang hadafan akan tujuannya. Takut untuk menentukan tujuannya. Yakshifu, yang mengungkapkan lahu bagi sakas, kam huwa dhaifun, seberapa dia lemahnya, wa ghairu qadirin, dan tidak mampu alam tilaki zamami hayatihi, tidak mampu mengendalikan hidupnya. Wah, kalau saya tulis tujuan saya mau jadi DPR, nanti kalau enggak jadi DPR saya malu deh, karena kebongkar bahwa saya orang tidak mampu. Ini kalau sampai ngumpetin kayak gitu, sampai Anda nggak punya tujuan, hanya karena takut, maka Anda nggak susah untuk jadi orang sukses. Harus jelas kok. Apalagi kalau sudah kerja timnya harus ngerti dan tujuannya harus sama. Tujuan saya bikin tim 10 orang untuk jadi supporter saya ingin jadi ketua PMII. Kan harus ngerti timnya. Masa diem aja? Kalau nggak disebutin, ya nggak akan bekerja semua. Nah, untuk itu orang yang kebanyakan nggak menunjukkan, nggak menulis tujuan mau ngapa hidupnya, karena dia ketakutan gagal. Takut gagal. Kulluna yasha ayyuhawila wa yafshal. Nah, ini persoalannya nih. Kita semua takut untuk mencoba dan gagal, itu rata-rata. Rata-rata kita takut untuk mencoba dan gagal, itu umumnya. Kuluna, bermula setiap kita itu yasha, takut ayyuhawila, untuk mencoba, wa yafshal, dan gagal. Kalau gagal itu sesuatu yang aib, padahal tidak. Gagal itu bukan aib, bukan ada kata gagal. Coba kalau tinggal kita mengartikan aja. Jadi kalau kita nyendok nasi, ketika disendok, diangkat, tidak semuanya yang di atasnya itu bisa terus nempel di sendok itu. Ya, yang nempel di sendok itulah masuk dimakan. Apa yang jatuh itu gagal? Ya bisa disebut yang jatuh itu tadi gagal, ya ambil lagi lah. Itu. Kok repot-repot amat, kok takut-takut amat? Jadi rata-rata orang itu kayak sesimpel itu, ketakutan. Ketakutan kalau gagal. Nadhunnu anna wad'al khatati saya ja'aluna mulazimina bil wafa'i bimatlabatin adidatin. Bimatlabatin iddatin. Wa mu'dhamu banil bashar la yuhibbu al-iltizamat al-qawiyyu faqat wal fa'alu huwa man yadau al-khittata wa yu'azimu 'alal wafa'i biha. Nadhunnu anna wada'al khatati sayaj'aluna mulazzimin bil wafa.
kita pikir membuat rencana akan membuat kita wajib memenuhi beberapa persyaratan. Jadi orang-orang ketakutan bikin tujuan karena nanti harus membuat rencana-rencana, akan membuat kita jadi wajib untuk memenuhi rencana-rencana itu. Mau bikin musola, rencananya apa dulu? Menjadi setelah ada tujuannya membuat musola, menjadi buat rencana-rencana. Nah, orang ketakutan dengan rencana-rencana. Nanti saya nggak bisa, nanti saya nggak punya duit, terus nggak jadi itu. Lah, 97% orang kayak gitu. Ya nggak akan ada pergerakan apa-apa lah. Ya wis lah, karena Gusti Allah aja lah. Gusti Allah ngasih makan ya makan, Gusti Allah ngasih tidak ya udah, Gusti Allah ngasih kaya-kaya. Nah, ini kebanyakan kayak gitu. Nadhunu, kita menyangka bahwa anna wad'al khatati, sesungguhnya membuat rencana-rencana, saya ja'aluna akan menjadikan membuat rencana pada kita, menjadikan mulazimina untuk keharusan membuat atau wajib, keharusan memenuhi keharusan bil wafai, untuk memenuhi bimatlabatin iddatin, dengan beberapa persyaratan. Nah, orang kalau dikasih syarat biasanya takut. Aduh, syaratnya apa? Masuk sekolah di sini, bayarnya sekian, ininya sekian. Takut duluan, dia nggak akan masuk situ. Kalau kamu takut, dikasih mau kuliah jurusan A, syaratnya apa? 1, 2, 3, 4, 5, bayarnya sekian. Uang ini sekian, buku-buku ini sekian, syaratnya sekian. Nah, ketika kamu takut sama syarat-syarat ini, ya nggak jadi masuk kuliah situ. Nah, itu rata-rata orang begitu. Ingin kaya, tanya ingin kaya, ingin punya duit banyak, ingin. Tapi perilaku untuk jadi orang kaya tidak kelihatan. Cuma ingin doang. Ingin jadi gubernur, ingin jadi presiden, tapi perilaku untuk orang itu ingin bisa jadi gubernur dan presiden tidak tergambarkan. Wa mu'dhamu banil bashar la yuhibbu al-iltizamat. Ini kebanyakan, sebagian besar umat manusia tidak menyukai komitmen. Padahal tujuan itu akan membuat komitmen. Saya mau membuat masjid, tujuannya. Sehingga ketika punya tujuan akan berkomitmen. Masjid udah ada gambarnya begini. Nah, kalau nggak ada gambarnya, dia takut gambar, ya nggak akan ada komitmen. Ini. Nadhunu, kita menyangka bahwa anna wadal khatati, sesungguhnya membuat perencanaan, saya ja'aluna akan menjadikan kita mulazimin untuk berkomitmen bil wafai, berkomitmen untuk memenuhi bimatlabatil aditatin, dengan syarat-syarat yang banyak, dengan beberapa syarat. Wa mu'dhamu banil bashar, bermula sebagian besar umat manusia, orang, sebagian besar orang itu la yuhibbu, tidak mencintai siapa al-basar, al-iltizamat, tidak menyukai akan komitmen. Nah, karena kalau sudah punya tujuan mau bikin masjid kan jadi komitmen tuh. Nah, rata-rata menurut riset orang itu susah untuk berkomitmen. Maka hanya orang yang mampu berkomitmen pada dirinya dan orang lain dan pada tujuan dirinya, itu orang yang sukses. Rata-rata nggak komitmen, rata-rata. Kepengennya pinter, pengen pinter, pengen.
Pingin jadi pemimpin, pingin. Pingin jadi orang hebat, pingin. Itu di otaknya semua jawab iya. Tapi jalanin, suruh komitmen, nah masa wong suruh komitmen harus dibawain pentung itu. Ya adalah kemarin itu yang kena pentung pantatnya itu kan, tung gitu. Nggak tahu itu melempung atau saya itu dalam hati saya itu, ya Allah kenapa ini tangan saya jadi kayak gini nih. Nah, tapi kalau enggak ada komitmen, ini datang karena takut dengan pentung. Iya, wah repot itu. Mana? Tapi itu manusiawi bahwa orang-orang rata-rata la yuhibbu al-iltizamat, tidak mencintai untuk komitmen karena dianggapnya berat, bangun pagi berat. Ya berat ya, saya kalau nggak komitmen ya berat juga. Ngapain ngajarin kamu kalau saya nggak ada komitmen? Alah dibayar orang. Wah, repot ini kalau pikirannya udah kebalik kayak gitu. Kenapa? Kok saya mau ngajari kamu, saya mau gini. Saya punya tujuan kok, tujuan saya sendiri. Nah, kenapa saya ngaji terus setiap pagi? Ya saya berkomitmen al-iltizamat. Nah, mayoritas untuk berkomitmen kayak gini males, susah, bangun repot. La yuhibbu, mayoritas orang la yuhibbu al-iltizamat. Tidak suka sama komitmen. Udah berat ah. Saya ngaji setiap pagi kayak gini. Yang datang cemplang, cempling. 1, 2 kan repot. Nah ketika saya nggak datang sekali, itu besok itu membangunkannya udah susah lagi kan. Ini kan kemarin karena saya ada haul pulang ke kampung, ya di sini jadi libur. Lah itu di otakmu itu, oh masih libur, masih. Kalau bisa jangan datang dulu. Nah kan kayak gitu kan. Wah ini kebalik ini. Karena mayoritas orang la yuhibbul iltizamat, sesungguhnya begitu. Maka orang yang sukses sedikit, 3%. Yang yuhibbul iltizamat cuma 3%. Dan Anda golongan 3% apa 97%, udah gitu aja dah. Nah, nanti tak titeni, jadi orang hebat apa enggak ini. Nah, al-qawiyyu faqat wal fa'alu huwa man yad'u la khittata wa ya'zimu alal wafa'i biha. Hanya orang yang kuat saja dan hanya orang yang efektif yang membuat rencana dan bertekad untuk memenuhinya. Jadi hanya orang-orang yang kuat saja. Saya ngaji setiap pagi seperti ini. Nah kalau saya nggak kuat, mungkin saya kuat nih ngajinya. Kamu nggak kuat. Saya datang ke sini masih kosong. Ya sudah, untung itu nggak bawa batu itu. Kalau bawa batu itu bisa benjut itu. Nah ini datang ke sini masih kosong. Nah berarti yang tidak wafa Anda. Saya datang karena kan adanya pengajian ini, ada yang ngaji, ada yang ngajar, ada yang ngaji. Gitu. Nah, salah satunya nggak terjadi. Nah, hanya orang yang kuat, al-qawiyyu faqat, hanya orang yang kuat faqat saja, wal fa'al, dan hanya orang yang efektif. Huwa bermula al-qawiyyu atau al-fa'al, itu man orang yad'u yang mau menjadikan, siapa man menaruh, menjadikan al-khitata akan rencana, wa ya'zimu dan bermaksud, siapa man bermaksud al-wafa untuk memenuhi biha dengan rencana.
Orang yang sukses itu yang punya rencana yang dipenuhi rencananya. Rencana dipenuhi. Dan memenuhi rencana itu yang kadang orang ketakutan. Saya nggak mampu, saya nggak, padahal belum tentu Anda nggak mampu. Kalau nggak mampu, kalau rencananya 100, kalau dihitung 100, belum mampu 100, mestinya taruh saja melakukannya 1 dulu. Satu belum mampu, separuh belum tentu seperempat belum tentu 0, mestinya kayak gitu. Jadi ketika udah ada rencana tidak boleh berhenti. Mau rencana 100 bisa dijalanin baru 1, baru 2, baru 3, baru 4, nggak apa-apa, tapi jalan terus. Itulah orang hidup. Lah, hanya orang yang kuat saja dan hebat, orang yang bisa melaksanakan rencana-rencana setelah tujuan dibuat, baru membuat rencana-rencana. Baru setelah rencana-rencana dibuat, baru dijalanin, teplik, satu. Berat, tergantung pikiran, tergantung otak. Maka yang harus diwarasin otaknya dulu. Jadi, bangun setiap jam 5, sholat subuh, baru ngaji. Misalnya, berat bagi orang yang pikirannya tidak nyambung dengan itu, kenapa harus bangun jam 5? Ya berat. Tapi bagi orang yang sudah biasa, oh saya besok mau melakukan ini, mau melakukan itu, saya harus bangunnya jam segini, biasa saja itu bangun. Orang-orang kampung jam 4 bangun, bikin makanan, bikin sarapan untuk keluarganya. Setelah jadi sarapannya diundang tok, pada makan semua. Setelah itu ada yang berangkat sekolah, ada yang berangkat ke kantor. Berat bagi seseorang yang pikirannya tidak mempunyai tujuan dan tidak mempunyai rencana. Tapi kalau orang yang sudah mempunyai rencana dan tujuan dilakukan dengan baik, bangun jam 4, setiap jam 4 bangun, nggak apa-apa itu. Lihat itu bapak-bapakmu, ibumu. Kuat. Maka jangan takut dengan tujuan dan rencana-rencana baru dilakukan semampunya. Itu nomor 1. Nomor 2, adamu thiqati fin nafsi. Kenapa orang takut atau tidak mau menunjukkan tujuannya? Karena dia tidak percaya diri. Nah, kalau sudah nggak percaya diri, ya nggak nyampe wes. Sekarang saya mau jualan nasi, apa itu kalau yang pagi, bubur ada. Bubur ayam. Ya, jualan bubur ayam pakai gerobak. Yang paling kecil, berarti tujuanmu jadi penjual bubur ayam. Kecil nih. Nah kalau Anda nggak komitmen, takut, bubur ayam mau dijual mulai jam 6 pagi. Jadi Anda harus komitmen waktunya, melakukan satu persatu untuk membuat bubur ayam. Dari kapan itu? Dari mulai, ya bahkan sehari sebelumnya. Bumbu-bumbunya beli, ayamnya beli, garamnya beli, itu kalau nggak ada komitmen melakukan itu nggak akan jadi jualan bubur ayam pun. Paham nggak? Jadi Anda harus lakukan rencana-rencana, tentuin itu tujuannya dan buatlah rencana, lakukan satu demi satu dari sekarang untuk hidupmu ini. Hidupnya harus punya gambar. Kayak mau bikin musola juga harus ada gambarnya. Kalau nggak ada gambarnya nanti yang satu bikin tembok ke sana, sini tembok ke sini, jadinya pagar lah. Bukan musola. Itu. Jadi hidup harus punya gambar dulu. Orang biasa takut bikin gambar ini karena takut nggak bisa melaksanakan.
Padahal melaksanakannya ya seringan itu cara berpikir, seringan cara berpikir kita lah. Saya mau melakukan 1, 2, 3. Nomor 2, ada muthiqah fi nafsi, ada percaya diri udah. Lah wis, ora bakat aku jadi penjual bubur tadi. Ya udah, orang nggak bakat kok digambar-gambar, kok di itu. Ya cari dari jutaan kemungkinan ini, cari satu aja deh. Tapi dari sekarang. Kamu sekarang umur 19 tahun. Kamu S1 selesai, nanti 27 tahun kamu sudah ingin punya suami, ingin punya istri. Kalau laki-laki 30 tahun lah, jangan belum kerja, belum punya duit, sama-sama. Yang perempuan begitu, habis nikah punya anak, terus bingung, nguk, gimana nggak punya duit, anaknya umbelen, mau ke rumah sakit nggak bisa. Nah karena itu Anda salah, menggunakan umur yang salah. Coba di planning dari sekarang, direncanakan. Tahun berapa mau nikah? Dengan siapanya sudah mulai direncanakan dan PDKT. Nah, ya kan? Lah, ini juga rencana itu sama. Dengan siapa? Emang gampang apa? Ujuk-ujuk cengklung jadi itu. Wah, itu direncanakan. Itu aja direncanakan itu. Sehingga kau nanti 30, 27 nikah. Ya perempuan dari mulai 25 lah, 27, 30 lah. Kalau ketinggian 31 ya, tapi ya biasa saja sih, takut dibilangin ketuaan gitu. Ada musikoh, fi nafsi, tidak percaya diri. Sama, di hatimu, ngelihat ini, yang sebelah sini, ini disenengin. Tapi nggak percaya diri. Mau bilang, I love you. Itu udah susah dah. Wah, mikirnya dulu, takut takut ditempeleng itu. Dibilangin, I love you malah ditempeleng. Wah, kabur. Nah itu orang tidak percaya diri, nggak akan bisa jadi. Udah percaya diri aja. Kalau sudah Anda ingin ini, lakukan. Percaya diri dengan segalanya. Nah memang yang membuat percaya diri itu banyak. Sepatu bagus, baju bagus, minyak wangi bagus, sisiran rambutnya, potongannya bagus, pakaian bagus, percaya diri. Nah itu salah satu unsur-unsur kan, baru datang di depan pintu aja udah ketahuan, oh yang datang Muhammad, karena ciri khasnya minyak wanginya ini. Ya. Nah coba, sepatu sudah miring, ya. Sepatunya udah miring, bajunya kucel, ya, sepatunya miring, bajunya kucel, mau cukur aja nggak bisa, jadi nggak jelas dah potongannya awut-awut. Ini mbak siapa? Lu nggak jelas. Kuliah di mana? Kuliahnya kuliah S1 udah 9 universitas, masih S1. Kan banyak nih. Apalagi anak PMI, anak HMI. Itu kuliah di mana? Oh, saya menurut tergantung sampai tanya universitas apa. Sudah 9 universitas masih tetap S1. Pindah-pindah terus, nggak jelas, karena itu nggak direncanakan. Waktu terbuang-buang. Mestinya direncanakan, Anda punya rencana. Umur saya sekarang 19 tahun, nanti saya tamat ini, saya akan S2 di sini, saya sambil nanti akan cari uang dengan cara begini, nanti umur 30 saya sudah nikah, sudah punya, umur 40 saya sudah punya rumah. Masa nggak dipikirin kayak gitu? Asal ngelambiar aja, ya wis.
Ya golongan kelompok yang 97%. Coba Anda jadi golongan kelompok yang 3%. Begitu. Ada muthiqah, tidak adanya percaya diri. Tajid minal basyari mayyahtaman yatahajjaju bi anna ma ya'ti bihillah huwal khair. Lah ini persoalannya di sini nih. Ada muthiqah, tidak adanya percaya diri. Tidak ada percaya diri karena Anda menemukan orang-orang yang mengeklaim bahwa apa yang datang dari Allah itu yang terbaik. Wislah karena Gusti Allah. Jadi Anda nggak perlu bikin rencana, Anda nggak perlu bikin tujuan, karena ya wes karena Gusti Allah aja lah. Jadi orang nganggapnya begitu. Anda jadi orang hebat juga karena Gusti Allah saja. Tidak ada barengan usahanya. Mengharapkan tenguk-tenguk tanpa usaha jadi orang hebat. Emang ada begitu? Tapi mayoritas orang percaya begitu. Nggak usah usaha jadi orang hebat. Nah ini tawakal yang benar apa tidak benar? Kalimatnya sih kayaknya benar. Kalimatnya benar. Tapi itu kata pengarang kitab ini, wallah makulah hakin uridu biha batil. Ingin jadi bupati, tapi diem saja nggak ada usaha. Karena Allah aja. Ingin makan, makanannya sudah di depan meja, kau ngomong, sudahlah kalau karena Allah aja, kalau perut saya karena Allah kenyang ya kenyang, nggak perlu disuapkan ke sini. Apa kayak gitu? Nggak perlu nasinya disuapin ke sini, kan usaha itu, menyuapkan nasi dari piring ke mulut, usaha kan? Nah, mana ada itu? Mau kenyang nggak ada usaha menyuapkan mulut ke nasi, nasi ke mulut gitu. Nah, itulah kajian pagi hari ini. Kita tutup di kajian yang nomor kedua. Kita ulangi lagi besok nomor kedua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.